Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan tugas geografi kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok saya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yati selaku guru mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS 2. Sebelum pada penyampaian materi, perkenalkan saya Nabila Nur Maharani sebagai moderator sekaligus penyaji materi dan juga ada beberapa anggota kelompok saya yaitu Sofwatun Izzatul Maula, Siti Zahra Nur Aziza Wijayanti dan juga Zahra Faira Diawulhaq. Langsung saja kepada materinya. Letak Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang demikian menjadikan wilayah Indonesia berada pada posisi silang, artinya terletak pada persilangan pengaruh politik, perdagangan, budaya, dan militer. 3. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari lingkungan geologi wilayah sekitarnya. Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia bergeser ke arah utara dan timur laut. Lempeng Pasifik bergeser ke arah barat dan barat daya. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan jalur pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Batas teritorial di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, perairan Nusantara. Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Yang kedua, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar dari pulau-pulau di Indonesia. Pada saat pasang surut ke arah luar, bila jarak antar negara kurang dari jarak tersebut, maka batas laut teritori ini ditentukan berdasarkan kesepakatan, yaitu garis di tengah wilayah laut kedua negara yang bersangkutan. Yang ketiga, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 m di bawah permukaan laut. Yang keempat, batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila zona ekonomi eksklusif tersebut berhimpitan dengan negara lain, maka penempatannya didasarkan atas kesepakatan kedua negara yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan batas wilayah Indonesia. A. Batas laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki batas laut dengan 10 negara, yakni sebagai berikut. 1. India, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Thailand, 5. Vietnam, 6. Filipina, 7. Republik Palau, 8. Australia, 9. Timor Leste, dan 10. Papua Nugini. Selanjutnya ada B. Batas darat. Perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga, proses penetapan batasnya atau delimitasi telah diselesaikan di masa pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama ada RI Malaysia. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Borneo memiliki panjang sekitar 2000 km. Yang kedua ada RI Papua Nugini.
Batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini dalam kurung PNG mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Yang ketiga, ada RI Timor Leste. Batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste mengacu kepada perjanjian antara pemerintah Hindia dan Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award PCA 1914 serta Professional Agreement antara Indonesia dan Timor Leste yang ditandatangani pada 8 April 2005, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, dan Sirkum Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Sisi geologi dan geomorfologi Indonesia menyebabkan terjadinya variasi jenis batuan, jenis tanah, perbedaan relief, muka bumi, dan kedalaman laut sehingga terdapat berbagai jenis barang tambang, tanah yang subur, serta keanekaragaman flora dan fauna. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia dengan posisi letak astronomis tersebut adalah memiliki curah hujan yang tinggi, pergantian musim, dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Selanjutnya ada satu potensi pertambangan. Potensi pertambangan di Indonesia akan dikaji pada bab berikutnya. Potensi bahan galian logam atau biji dalam kurung ore seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, yang tersebar di berbagai pulau, antara lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bahan galian energi yang sudah dieksploitasi antara lain terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sedang potensi yang belum dieksploitasi terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Bahan galian industri potensinya sangat besar, yang juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya ada dua, potensi pertanian. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 ha terbagi atas 123 juta ha. 64,6% merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha, sisanya 35,4% merupakan kawasan lindung. Selanjutnya ada 3, kondisi wilayah perairan Indonesia. Pada zaman geologi, Indonesia bagian barat menjadi satu dengan benua Asia, sedang Indonesia bagian timur menjadi satu dengan benua Australia. Setelah zaman es berakhir, bagian daratan yang rendah tergenang air laut dan berubah menjadi laut dangkal, seperti laut dan selat yang terdapat di dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Kondisi wilayah laut ini akan berpengaruh terhadap jalur lalu lintas pelayaran lokal maupun jalur pelayaran internasional. Pelayaran yang menggunakan kapal-kapal kecil dapat leluasa menggarungi laut dan selat di antara pulau-pulau Indonesia. Tetapi kapal-kapal tanker raksasa membutuhkan kedalaman laut tertentu agar tidak kandas. Saat ini Selat Malaka merupakan jalur lintas transportasi laut dunia yang sangat padat. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak dan Timur Tengah menuju Asia Timur dan Amerika Utara bagian barat. Melalui selat ini, Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga masih ada jalur lain selain Selat Malaka yang dapat dijadikan alur pelayaran internasional. C. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Posisi silang. Posisi silang yang kita kenal selama ini menjelaskan bahwa letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Benua Asia terletak di utaranya, sementara di selatan ada benua Australia. Indonesia yang berbentuk kepulauan juga diapit Samudra Hindia di sisi barat dan selatan. Di sisi utara dan timur ada Samudra Pasifik. 2. Jalur perdagangan dunia. A. Jalur sutra kuno.
Jalur sutra adalah nama jalur perdagangan darat yang diberikan von Richthofen, Jerman pada abad ke-18 Masehi yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Tiongkok dikenal sebagai penghasil kain sutra yang hasilnya diekspor ke Eropa, terutama melalui jalan ini, sehingga jalur perdagangan ini disebut dengan jalur sutra atau The Silk Road. B. Gagasan jalur sutra modern abad ke-21. Keajaiban Tiongkok. Miracle of Tiongkok. Tiongkok menggagas untuk menghidupkan kembali jalur sutra pada era dinasti Han yang menghubungkan sejumlah wilayah di Asia, Eropa, sampai Afrika. Jalur ini dianggap sebagai simbol keunggulan Tiongkok di bidang perdagangan pada masa lampau. Tiongkok ingin menghidupkan kembali jalur sutra modern dengan mengusulkan pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra atau yang disebut Silk Road Economic Belt dan jalur sutra maritim abad ke-21 atau Centrum Maritime Silk Road. Kedua gagasan ini kemudian digabungkan menjadi satu dengan nama One Belt One Road atau satu sabuk dan satu jalur. Jalur tersebut merupakan jalur perdagangan. C. Jaringan pelayaran Nusantara kuno. Jaringan pelayaran kuno di Nusantara adalah jaringan para pencari rempah yang berasal dari Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Jaringan ini ingin mencari rempah di Nusantara karena kualitasnya yang tak tertandingi. Selain jaringan pelayaran ini untuk mencari rempah di Nusantara, ada juga beberapa jaringan pelayaran untuk berdagang di Nusantara. Jaringan pelayaran tersebut berasal dari India, Arab, dan beberapa wilayah di Eropa. Baik, selanjutnya ada jaringan pelayaran Nusantara modern. Kejayaan kemaritiman Indonesia di masa lampau dapat mengintegrasikan wilayah Nusantara melalui kegiatan perdagangan antar wilayah. Untuk mengintegrasikan dan memperlancar perdagangan di seluruh wilayah Indonesia yang secara merata, pemerintah mengembangkan pendulum Nusantara yang bisa dikenal juga adalah tol laut. Tol laut adalah konektivitas laut yang sangat efektif. Pembangunan tol laut diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar daerah, memperkuat jaringan pelayaran, dan memangkas ongkos logistik nasional hingga 15%. Dan juga pada akhir Februari tahun 2016, Kementerian Perhubungan telah membuka 6 trayek tol laut untuk mengangkut 9 bahan pokok dan semen. Dengan jalur-jalur pelayaran sebagai berikut. Trayek pertama itu ada dari Jakarta, melalui Semi, Nabire, Wasior, Manokwari, Biak, dan berakhir di Jakarta. Trayek kedua ada dari Surabaya, Tual Fakfak, Kaimana, Tunika, dan berakhir di Surabaya. Trayek ketiga itu ada dari Surabaya, Tual Dubo, Aga, Merauke, Somlaki, dan berakhir di Surabaya. Trayek keempat itu ada Surabaya, Reo Maumere, Lewoluba, Rote, Sabu, Waingapu, dan berakhir di Surabaya. Trayek kelima itu trayek awalnya dari Jakarta, Togelo, GB, Buli, Ternate, Galela, dan berakhir di Jakarta. Trayek keenam itu ada berawal dari Jakarta, Kijan, Letung, Tarempa, Natuna, Serasan, dan berakhir di Jakarta. Akhirnya, materi yang telah kami sampaikan telah selesai dijelaskan. Sebelumnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan maupun perkataan yang kurang berkenan di video ini. Baik, video ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.